Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yos tiba-tiba melepaskan tangan Darlin, membalikkan punggungnya. Sosoknya yang tinggi dan tegak menghadapnya, dan suara rendah itu seperti angin. Dan itu menyakitkan di wajah Darlin. Akan kembali dan bertanya padanya, "Darlin, kamu pasti akan kembali padaku." Dia berjanji. Perasaan dan pikiran Darlin bergetar, dan ketakutannya keluar dari benaknya. Seolah-olah air mendidih yang terus mendidih. Tidak peduli apa yang dikatakan Yos, dia harus pergi. Bahkan jika pikirannya sekarat karena panik, Darlin masih memegang punggungnya dan berjalan menuju pintu. Jalanan gelap dan hanya ada beberapa lampu jalan yang tersisa. Dia tidak tahu kapan musim panas yang panas telah berakhir. Angin bertiup di malam hari masih membawa sedikit kesejukan. Darlin menyempit bahunya dan menemukan sebuah toko. Membuat panggilan. "Lina, aku..." Dia belum berbicara dan Perlina di sisi lain teleponnya telah berderak dan berkata, "Darlin, di mana kamu? Dan apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bahwa kita semua khawatir akan menjadi gila jika tidak dapat menemukan kamu lagi? Hendrik akan menggali tanah 3 kaki. Aku minta maaf membuatmu khawatir." Darlin berhenti selama beberapa detik, menekan hatinya yang masih kacau, memaksakan semangatnya untuk berkata dengan lembut, "Aku baik-baik saja." "Jangan banyak bicara sekarang. Di mana kamu? Kami akan segera menjemputmu." Tidak jelas di telepon, jika bisa dilewati, Perlina tidak sabar untuk menjemputnya. Darlin memegang telepon dan melihat sekeliling dalam lingkaran yang tidak memiliki bangunan ikonik, kecuali bahwa semuanya hitam. Aku bahkan tidak tahu di mana aku berada." Perlina menarik napas dalam-dalam, mengatakan dengan penuh dorongan dan berkata, "Tanya." Darlin mungkin ketakutan oleh Yos. Kemudian dia beraksi. Setelah bertanya kepada pemilik toko, dia menyadari bahwa dia telah pergi terlalu jauh sendirian dan dengan cara mengirimkan alamat itu kepada temannya. "Lina, apakah Hendrik di sisimu?" "Tidak. Kamu tunggu di sini sekarang. Kami akan segera datang dan aku akan memberitahumu." Lina tahu apa yang dipikirkan Darlin dan berkata sambil menghela napas, "Darlin, dia benar-benar peduli padamu." Itu membuatnya menjadi orang yang keras hati. Melihatnya saja sudah tidak tertahankan. Darlin sedikit menggenggam telepon tanpa sadar dan berkata dengan suara yang sedikit lebih dalam, "Baiklah, jangan bergerak di mana kamu berada. Kita akan berada di sana dalam setengah jam." Lina menutup telepon setelah selesai berbicara dan menelpon Hendrik. Dia baru saja melaporkan alamatnya kepada Hendrik dan hanya menyisakan nada buta di telepon. Semua ini sangat cepat. Orang yang paling cepat adalah Lina. Darlin berdiri melihat pria tinggi, rambut yang tak digerai itu, dan anak rambut yang rusak di dahinya masih berkeringat. Dan dadanya yang bergelombang dapat terlihat dalam suasana cemas sepanjang jalan. "Hendrik?"
Hendrik menatap mata Darlin dan berjalan tertatih-tatih ke arahnya. Dari awal, perlahan hingga tidak sabar, dia tidak mengatakan apa-apa. Mengulurkan tangannya untuk memeluknya erat-erat dalam pelukannya. Dia mengontrol pelukannya. Dia takut, dia menyakitinya terlalu keras. Darlin merasakan lengan Hendrik yang gemetar dan napasnya yang berat, yang semuanya menunjukkan kegembiraannya saat ini. Hendrik, maafkan aku. Tidak, Darlin, jangan pernah ucapkan 3 kata ini padaku. Dia tidak mampu menanggungnya. Setiap mendengar kata maafkan aku, separuh hatinya seperti terakut-akut. Setelah Hendrik tenang, ia melepaskan tangan Darlin dan memandang Darlin dari atas sampai ke bawah dengan mata khawatir. Dan tiba-tiba memperhatikan bahwa tangan kanan Darlin ada di belakangnya dan dia bernapas sambil berkata, "Kamu terluka." Tidak, ini hanya luka kecil. Mata Darlin sedikit mengelak, tangan kanannya di belakang punggung menempel ke pakaiannya. Hendrik mengulurkan tangan dan mengambil tangan kanannya. Darlin tidak ada alasan untuk tidak memberi untuk melihat padanya dan berpura-pura berkata, "Sebenarnya tidak ada yang sakit, hanya saja dokter terlalu sibuk." Dia tidak tahu bahwa Hendrik tahu tentang serangan itu dan bahwa orang yang melindunginya yang terakhir adalah orang itu. "Pada awalnya aku ingin menelponmu. Kamu lihat, aku terlalu ceroboh dan juga tidak tahu harus meletakkan tanganku di mana." Hendrik memandang lurus ke mata Darlin yang terus menghindar. Dia sepertinya ingin melihat ke dalam hatinya, untuk melihat pikiran yang paling tulus di dalam hatinya. Dikarenakan tidak ingin kamu khawatir atau ingin bersembunyi untuk pria lain. "Ada apa, Hendrik?" Darlin tidak mampu menahan tatapan dari Hendrik. Hendrik berhenti dan menutup matanya, menggantinya dengan tatapan yang hangat. "Tidak apa-apa. Jika kamu tidak ada masalah, maka baguslah. Itu karena aku tidak menjagamu dengan baik." "Hendrik, ini bukan karena salahmu. Ini karena aku kurang berhati-hati." Hendrik menatap Darlin yang cemas, berjuang untuk mengangkat senyum, mengangkat tangannya untuk menenangkan dan membelai rambutnya, dan berkata dengan nada lembut, "Ya, aku tahu. Jangan tinggalkan aku lain kali." Karena dia juga takut, untuk sekejap waktu, dia mungkin menyelinap darinya. Darlin ingin berjanji kepada Hendrik, tetapi kata itu jelas telah mencapai ujung lidahnya. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, kata-kata baik itu tidak bisa dilontarkan. Hanya ketika dia tidak tahu harus berbuat apa. Suara Lina tiba-tiba terdengar dan menyelamatkannya. "Darlin, ternyata kamu ada di sini. Itu benar-benar membuatku takut. Kupikir kamu diganggu oleh orang macam apa. Tapi, bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Mendengar kata-kata dari temannya, Darlin tidak tahan lagi melihat laki-laki yang ada di depannya. Mereka sudah tahu. Lalu, semua yang dikatakannya adalah dusta. "Apa yang kamu lakukan? Benar-benar sekarat. Cepat, ucapkan." Lina tidak tahu apa yang dipikirkan Darlin dan masih terus mendesak di sana. Darlin membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat kesal sehingga dia tidak tahu Hendrik sudah tahu tentang hal itu. Hendrik memandang ekspresi bersalah Darlin
Pada akhirnya, dia tidak mau melihatnya susah, sehingga mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalahnya. Benar yang Perlina katakan. Darlin, kamu sebaiknya kembali untuk beristirahat dan tunggu aku besok datang kepadamu. Lina melihat lelah pada wajah Darlin dan tidak baik untuk terus bertanya. Darlin mengikuti kata dari Hendrik dan kembali ke kamarnya. Beberapa kali ini ia ingin menjelaskannya kepada Hendrik, tapi benaknya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tidak ada yang bisa menutupi penipuannya itu. Hendrik, maafkan aku. Aku tidak sengaja menyembunyikannya dari kamu. Aku hanya tidak ingin kalian khawatir. Darlin sedikit melihat ke bawah ke kaki jarinya dan berkata dengan kepala tertunduk. Aku tahu. Hendrik tidak marah, tetapi suaranya sedikit lebih rendah. Tapi aku harap kamu bisa memanggilku jika kamu punya masalah. Karena dia sekarang adalah calon tunangannya. Dia berharap bahwa orang pertama yang Darlin pikirkan ketika dia dalam kesulitan adalah dirinya, bukan pria lain. Lina dengan penuh pertimbangan menginjak kakinya bolak-balik di tanah. Ingin melangkah ke lantai marmer di tanah. Mengapa kamu tidak mengatakan itu? Aku akan pergi ke pelacur kecil sekarang untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan masih ada wanita beracun di dunia ini. Tidak, dia harus menggantikan untuk membunuh si pecundang itu. Kejahatan Jane hampir berada di puncak amarahnya, dan ia berani menyewa pembunuh untuk melarikan diri ke luar negeri untuk dibunuh. Jika bukan karena Darlin, konsekuensinya tidak akan dibayangkan. Memanjakan diri dengan cara ini, Darlin terus merasakan bahaya, dan luka-lukanya pasti tidak terhindarkan. Memikirkan hal ini, amarahnya semakin meningkat. Tidak, dia harus membunuh bangsat kecil itu. Jangan senang, Darlin. Hal ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Darlin mendengarkan nada suara Lina dan dengan cepat menyarankan. Aku belum tahu kebenarannya. Jangan pergi mencarinya terlebih dahulu. Yang terpenting adalah Darlin tidak ingin teman-temannya dalam bahaya. Jangan bicara tentang kejadian kemarin. Tetapi ketika dia memberitahumu tentang Derek, itu sudah cukup baginya untuk menghukumnya. Lina berderit dengan tangan di pinggulnya dan berderit dengan tangannya yang mengepal. Dan masalah ini tidak diketahui oleh Yos. Aku sibuk dengan masalah Derek. Begitu Lina mendengar intonasi terisaknya Darlin, dia tahu dia belum mengatakannya. Jangan mencariku untuk membuat alasan seperti ini. Yos bahkan tidak tahu masalah ini. Jika bukan karena dia, wanita gila itu, si Jane yang akan pergi mencarimu. Derek hampir... Lupakan, aku akan marah ketika sampai padanya. Dia sebentar lagi akan membuat temannya marah besar. Jangan katakan itu, aku akan membantumu untuk mengatakannya. Aku akan melihat apa reaksi Yos.